Halo, welcome back to our channel Hard Worker. Setelah 2 bulanan kita hiatus, akhirnya kita bisa ketemu lagi dengan settingan yang baru, dengan tempat yang baru. Tapi tenang aja, walaupun tempatnya baru, suasananya baru, pembahasan kita tetap sama, tetap pembahasan seputar kehidupan sehari-hari dan psikologi dan semua masalahnya ya. Dan nanti untuk kedepannya kita punya kejutan-kejutan lain yang pastinya bikin channel ini jadi lebih fresh dan lebih menyenangkan lagi, dan pas banget buat kalian yang memang mencari hiburan. Jadi kita di sini kita akan bereksperimen se-fun mungkin lah. Jadi bukan cuma edukasi, bukan cuma curhat-curhatan, tapi kita juga akan mengeksplor berbagai macam konten nantinya yang akan pastinya seru-seru sih. Kalian harus pantengin terus, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas soal silent treatment. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu silent treatment, dan buat kalian yang kalian pikir, gue udah tahu nih silent treatment apa, tapi gue belum tahu nih gimana cara ngadepin orang-orang yang punya sifat atau cara penanganan masalahnya mereka itu adalah silent treatment. Kalian harus wajib banget pantengin konten ini, pantengin video ini sampai selesai. Oke? Nah, jadi apa itu silent treatment? Silent treatment itu adalah salah satu sikap yang diambil salah satu dari pasangan, entah itu pasangan suami istri atau pacaran atau ibu dan anak, apapun itu, pokoknya dalam satu hubungan salah satu dari anggotanya yang berargumen itu mengambil sikap mendiamkan, cenderung mengabaikan segala macam bentuk komunikasi dari si lawan bicaranya tersebut atau pasangannya tersebut gitu. Nah, ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah ketika silent treatment ini ditempatkan di tempat dan di waktu yang tepat, ini akan sangat berguna sekali untuk tidak membuat satu masalah menjadi lebih besar. Contohnya, waktu yang tepat itu adalah ketika misalkan kalian lagi berargumen sama pasangan atau teman kalian atau orang tua kalian gitu. Silent treatment ini bisa digunakan hanya untuk ketika kalian merasa kalian sudah tidak bisa lagi menahan emosi sampai kalian pengen berkata kasar atau kalian pengen main tangan misalkan. Itu sangat dianjurkan sekali untuk take silent treatment gitu. Tapi ketika silent treatment tersebut sudah berangsur-angsur lama, sampai sebulan 2 bulan atau seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, itu sudah masuk ke kategori atau ranah sudah tidak wajar atau tidak sehat gitu. Nah, ini kebanyakan orang-orang pasangan-pasangan muda terutama gitu ya, itu menggunakan silent treatment tersebut untuk kayak, tapi gue nggak mau, jadi kayak membenarkan silent treatment dengan alasan gue nggak mau nyakitin pasangan gue, padahal sebenarnya silent treatment itu justru menyakiti hati pasangan gitu. Karena menurut gue pribadi, yang namanya masalah itu harus dikomunikasikan gitu. Tapi memang kalau misalkan memang silent treatmentnya digunakan di tempat yang tepat seperti yang gue bilang tadi, it's okay. Tapi ketika lo menggunakan silent treatment untuk menyakiti pasangan lo atau menyakiti mental atau membuat pasangan lo menderita tanda kutip, itu udah jahat jatuhnya, udah kayak nggak bisa dibenarkan lagi gitu. Dan kalau kalian mau tahu
sejarah silent treatment ini ternyata sudah ada sejak 1835. Ya, jadi bayangin tuh, zaman dulu kala orang sudah ada yang menggunakan silent treatment ini, dan silent treatment ini pertama kali digunakan untuk menyiksa mental para tahanan reformasi, sehingga jadi tuh mereka dilarang berkomunikasi, dilarang berbicara, dilarang berkenalan, dilarang pokoknya bertukar informasi dalam bentuk apapun deh, ngobrol atau apa gitu, even cuma basa-basi gitu ya, even kata orang-orang tuh cuma small talk aja zaman sekarang gitu tuh udah nggak boleh gitu. Itu efeknya dimaksudkan untuk membuat para tahanan tuh punya efek tidak berharga, terus kayak merasa rendah diri, tidak diakui, tidak didengar kayak gitu. Dan memang efeknya tuh bisa sampai parah banget, bisa sampai membuat satu orang depresi atau punya anxiety. Makanya buat kalian yang merasa silent treatment, kenapa sih orang-orang lebay banget zaman sekarang cuma silent treatment gitu doang udah sampai segitunya? Enggak, karena silent treatment tuh ternyata enggak sesimpel itu, enggak sesepele itu ternyata, karena impactnya akan besar sekali. Nah, beberapa dampak dari silent treatment tuh banyak banget, tapi beberapa dampaknya yang paling parah adalah si korban dari silent treatment itu akan mendapatkan kayak yang namanya anxiety, trust issue, depresi, terus merasa tak terlihat, kayak jadi nggak bisa, kurang menghargai diri sendiri, jadi ngerasa nggak berguna, nggak berharga gitu. Jadi tolong jangan menyepelekan si silent treatment ini, karena sekejam itu silent treatment gitu. Bahkan sampai bisa dipakai sama orang-orang reformasi zaman dulu untuk menghukum para tahanannya, tuh kan berarti impactnya memang sebesar itu gitu. Jadi buat kalian yang memang merasa aduh gue pernah lagi ngelakuin silent treatment gitu, atau aduh gue pernah jadi korban silent treatment, itu kalian mesti refleksi diri sih, berkaca sama diri kalian sendiri. Kalau kalian adalah pelaku silent treatment, ya segeralah minta maaf ke orang tersebut yang kalian silent treatment kan gitu, karena memang impactnya tuh bisa sedalam dan sebesar itu gitu. Nah, ada lagi nih, satu lagi, kalau kalian adalah korban dari silent treatment dan kalian nggak tahu nih gimana caranya kalian untuk menghandle atau ibaratnya gimana caranya bisa keluar dari trauma, maksudnya dari perasaan-perasaan yang sudah diberikan si pelaku silent treatment kepada kalian, itu adalah ada beberapa sih caranya. Yang pertama, mungkin lakukan pendekatan secara baik-baik sama pasangan kalian atau teman bicara kalian, entah itu orang tua atau siapapun gitu. Komunikasikan apa yang kalian mau, apa yang kalian maksudkan secara sopan dan baik, berikan dia pengertian. Dan yang gak kalah pentingnya adalah jangan selalu berbicara terus. Ibaratnya kalian juga harus bisa mendengarkan. Try to listen, not to just speak up gitu. Karena listening itu sama pentingnya dengan speak up. Jadi jangan cuma membela diri, tapi berikanlah lawan bicara kalian atau pasangan kalian untuk membela dirinya juga. Ketika kalian sudah membuka, ketika kalian sudah bertanya baik-baik dan si pasangan kalian atau siapapun gitu, lawan argumen kalian sudah mau berbesar hati membuka diri dan memberitahu perasaannya mereka,
coba didengarkan dan divalidasi, jangan malah dijudge. Karena ketika kita menjudge juga, orang-orang silent treatment ini jadi tidak percaya lagi sama kita gitu. Maksudnya kayak untuk earning orang-orang yang memang cara penyelesaian masalahnya dengan silent treatment yaitu dengan cara dimengerti. Biasanya orang-orang yang pendekatan pemecahan masalahnya dengan silent treatment adalah kebanyakan introvert. Jadi kalau kalian ngikutin video kita dari awal, kita juga kasih tahu bedanya introvert dan extrovert seperti apa. Jadi ketika introvert seperti itu, introvert itu sebenarnya cuma pengen didengarkan gitu. Ketika kita sudah saling mendengarkan, sudah saling mengerti, gue rasa sih masalah akan lebih cepat di solve ya gitu. Kayak itu penting banget sih. Jangan cuma mendeklarkan apa yang kita mau, apa yang kita maksud, tapi juga mendengarkan dari pihak sebelah gitu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia mau gitu. Lalu baru setelah itu cari jalan tengahnya gitu loh. Tapi kalau misalkan pun memang tidak bisa juga, ibaratnya orang yang kekeh gitu ya, nggak mau membuka diri juga untuk akhirnya bersama-sama jujur, kalian juga mesti harus ini sih, ketika ada sampai di titik dimana kalian sudah capek dan merasa ini sudah tidak worth it lagi untuk diperjuangkan, nggak apa-apa sekali untuk menyerah gitu, karena yang penting kalian sudah usaha gitu. Ada beberapa orang yang memang belum siap untuk menghandle satu kejadian gitu. Misalkan kalian udah berusaha setengah mati nih untuk kayak ayo dong ngomong gitu. Udah dengan sangat-sangat baik-baik banget, udah sangat lembut banget, tetap tidak membuat orang itu goyah dan tetap melakukan silent treatment tersebut, ya sudah. Mungkin satu-satunya cara adalah meninggalkan gitu dan memaafkan sih. Itu yang paling penting, memaafkan dan tidak ada dendam. Karena percaya aja di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih baik buat kalian gitu. Biarkanlah orang-orang yang memang sibuk dengan silent treatment mereka ini akan dewasa pada saatnya, ketika Tuhan nanti sudah memberikan hidayah ke mereka agar mereka bisa berubah gitu. Karena memang tidak ada yang bisa merubah seseorang kecuali orang tersebut sendiri gitu. Itu yang aku percaya sih, itu yang gue percaya. Orang tuh nggak akan berubah sikap kalau bukan dari dirinya sendiri gitu. Jadi mau sekeras apapun kita berusaha untuk merubah seseorang, itu nggak akan pernah bisa kita lakukan gitu. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi tolong buat kalian tahu kapan boundaries kalian harus ditegakkan gitu. Tahu batasan kalian dan tahu kapan kalian harus ambil sikap. Itu sih. Oke, kayaknya itu aja dari gue untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang gue sharing ini. Buat kalian yang memang sedang berada dalam situasi di silent treatment kan oleh pasangan kalian atau siapapun gitu ya, bersabar dan coba lakukan tips-tips tadi gue tadi. Berusaha semaksimal mungkin, semaksimal yang kalian bisa. Kalau memang tidak bisa, beranilah untuk mengambil sikap dan pergi. Tapi kalau memang ternyata bisa dan akhirnya bisa solve the problem, congratulations. Untuk kurang lebihnya gue mohon maaf. See you next time. Untuk sekarang cukup sampai situ aja. Oke, hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye.